Berani hijrah baik nih kan hijrah bahasanya ya kak. Ini orang yang mau dihapus tato kudu hijrah dulu apa kagak? Atau orang yang non muslim bisa juga nggak dihapus tatonya di sini? قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gila Pet. Enggak, Kita lagi di mana nih Pet? di suatu tempat. Suatu tempat. Ini home sweet home ya? Oh iya enggak, Bekasi City. Kita Kasih orang Jakarta. enggak sama gue KTP gue Jakarta juga. Kita lagi di acara hapus tatonya apa Pet? Berani hijrah baik. Yoi. Gimana sih gini? Ulang, kompak dong. Dia nggak kompak emang gitu dulu. Gimana? Berani hijrah baik. Kejepit enggak? Enggak. Jangan. Jangan. Yang nyaris gua kejepit nih. Yoi. Ini lagi sama siapa sih nih? Tanya dong, abang ini namanya siapa? Siapa ini, Bang? Kenalin dong. Dari Berani Hijrah Baik ya? Sokap nama lu. Yoi. Perkenalkan. Ini enggak ada kerupuk nih. Remahan kerupuk ini. Sini gua alamin. Ini kapan gua ngomongnya? Enggak, ini ada remahan kerupuk belum hari. Belah kiri. Iya bener, Batesa. Tandanya disayang bini. Siapa nama nih? Oke. Kembali lagi di podcast Lucky Pet. Bersama Berani Hijrah Baik. Selama ini gimana podcast yang udah Nah, lo. Kalau jadi gue yang ditanya, lah Balik lu nih, siapa? Tanya lo. Jadi sejak kapan di podcast Lucky Pet? Lah ngapa jadi kita yang ditanya ya? Makanya. Kebalik. Kan tadi nggak saya tapi kita nggak belum ngomong yang ditanya siapa, yang nanya siapa nih? Kita yang nanya. Kita yang nanya. Nah, kita kan ini host. Oke, siap. Perkenalkan dulu deh. Nama gua Wengki. Wangi, biasa dipanggil Wangi. Wangi. Siapa yang manggil Wangi itu? Loh, Bang tulisannya gimana? BANK. Oh iya. Bang. Iya. Panggilannya apa? Bang. Bang. Wangi WANKY bacanya apa? Wengki. Wangi. Wangi. Wengi. Wah, Wengi juga bisa wengi. Nah, aksen gue aksen Oh, British. kan kalau Jawa bisa wengi. maksa. Wengi. Jadi ya itu nama gue Wangi. Oke. Ini apaan sih Berani Hijrah Baik nih? Tentang apaan sih nih Berani Hijrah Baik nih? Jadi Berani Hijrah Baik sebenarnya nama Berani Hijrah Baik itu ini sebenarnya masih ada korelasi dengan sohib gue, dengan saudara gue si ya the one only lah. Ya. Orang-orang juga tahu dalam dunia kebaikan kemanusiaan si Masya Allah. Jaki Ali kan. Oh, alah Masya Allah Bang Ahmad Jaki Ali, Bandar Duren. Kali. Apa aja dibandarin sekarang Iya, jadi iya, bandar bangga. kebuli. Bangga sama Tungkuun, ya kan? Benar. Kambing ada. Iya, doain aja dia lagi buat podcast tuh. Wih. Bismillah lah. Jadi gitu. Jadi sebenarnya pencetusnya beliau, terus kita cuma nerusin aja sih, namanya Marbot kan. Oh, gitu. Marbot. Iya, nah kan. Lu nanya kan. Gue tanya nih, kok jadi bisa ke Marbot? Coba dong. Kayak Ya. daleman. Deeply, so deep. Jadi gini, Marbot itu teman-teman sebenarnya hasil dari diskusi teman-teman. Lu kenapa sih kita dipanggil Marbot gitu? Ah. Karena Marbot itu kalau kita ambil filosofinya di musola tuh masjid itu kan, lu tahu nggak kalau yang ngebersihin sejadah siapa? Betul. Orangnya siapa? Betul. Kagak tahu ya kan, yang Kelihatan ngebersihin ya. mike imam, Nah. yang nyetel tiap Jumat lu kagak tahu, Iya. kelihatan tatonya terima rapi, orang sholat segala macam, tapi catatan amal baiknya udah Wih, dicatat. Masya Allah. Kita gak tahu orangnya siapa, itu namanya Arijalul Goib kata guru gue begitu. Wih. Udah begitu aja dah. Gitu. Berarti enggak kelokitan tapi Totonya. enggak Iya, kalau kalau dibilang dibilang banget sih, Bib. Ya kalau dibilang marbot ya semuanya marbot, gue Huda, ya kan, siapa Mas kameramen kita kan Mas Mas Koms. Kom. Halo Mas Ya kan? Koms. Terus yang yang megang laser Bang Zeni, siapa si Danu, mereka marbot semuanya. Lu gitaris Metallica juga nggak tuh? Gitaris Metallica. Oh Bang Adi, Nah. oh itu salah satu guru kita dia. Wih, guru ya. Beliau tuh salah satu guru kita lah, dalam artian banyak kita belajar dari beliau juga, gerakan beliau, dan alhamdulillah beliau saat ini concern di program entertain ya, kalau nggak entertain showbiz di satu saf ya kalau nggak salah. Oh, Doain aja lah. Satu community. Ah, Iya, benar bukan bukan. nggak community lah. Oh, enggak ada IO IO. Semi lah Oh, kayaknya. semi enggak full ya. Nggak Nggak full. setengah aja ya. Nggak full, tergantung. Setengah aja Ntar kalau udah center. 2 tahun 3 tahun baru full lah. Baru full. Tergantung kontrak. Bener. Ini ngapain jadi ngomongin satu Iya, saf? nggak bisa. Padahal kan Promosi. ngantri ceritanya. Gue sih kayak kasihan Tapi juga kan karena emang kameramen. kayaknya ada jalur Memang garisnya. episode irisannya kena Ada, aja, ada. Bib. Jadi emang banyak anak-anak BHB itu alhamdulillah banyak yang aktivitasnya itu kebaikannya itu di mana aja dia bisa. Masuk ya. Salah satu Bang Adi itu kan
Alhamdulillah tatonya pudar deh. Sekarang aktivitasnya di satu shop ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain berkah, Amin. bisa berbagi kebermanfaatannya ada gitu. Itu aja sih, kita doain aja sih orang yang baik-baik Jadi aja. memang kalau menurut gue gini, Bib. Ketika keburukan itu terstruktur rapi, maka kebaikan juga harus terstruktur rapi, Bib. Berat kayak ini kondeannya dia tuh berat. Bukan gitu nih, lo tuh kuning almarhumah gua. Udah lebih berat lagi kalau zaman lu ngomongin mama sih, kalau ngomong mama Kita berat. dilihat di belakang tuh lagi pada diapain Iya Bang nih. namanya, Bang? Ya kita penghapusan dosa masa lalu. Yang kelihatan ini nih, lagi ya. purgatori. Purgatori kan artinya kan peleburan dosa. Iya. Bukan nama band. Bukan ya. Ya. Enggak yang gitu enggak ya. Enggak yang enggak gitu enggak ya. Ya, Bilangin istilahnya lo Bandar Nasi. Insya Allah kan sebenarnya gini, teman-teman ini kan kita cuma ngejembatan ya kan. Kalau orang lewat tuh di jembatan, cuma ngelewatin aja lah. Ibaratnya kalau kita punya punggung, kalau bisa punggung kita dilewatin orang, kita lewatin. Biar dia sampai dari satu titik keburukan menuju kebaikan, biar kita jadi punggungnya. Ya Allah. Itu aja sih. Nggak nilainya apa-apa sih. Karena memang teman-teman yang di sini nggak ternilai harganya. Gue nggak bisa bayar Danu, gue nggak bisa bayar Bang Jenny BAB. Allah yang bayar berarti. Oh iya, udah pasti Allah yang bayar aja. Berani hijrah baik nih dari kapan nih kayak gini mulainya? Ini salah satu programnya juga berarti. Gerakan. Emang ini programnya, Bib. Dulu kan program. Tapi kita jadi Tato Movement ini sebuah gerakan. Karena kalau program itu kan punya satu komunitas saja. Misalnya, karena ini udah tersebar 22 jaringan kita, ya kan, udah jadi movement. Udah jadi sebuah gerakan. Yang dimana insya Allah mungkin dari satu gerakan kebaikan ini, virus-virus ini akan ngalir ke teman-teman. Mereka bisa regulasi kita dipakai dan mereka bisa gerak sendiri nanti seperti ini. Dan virus kebaikan ini bisa dirasakan teman-teman kita yang selama ini stigma negatif, udah baik, masih di stigma negatif, gara-gara ada tatonya. Udah baik ke masjid, sholat, tatoan doi. Iya, banyak banget kayak gitu bro. Jangan mestinya stigma kayak begitu tuh harus dihapuskan. Harusnya masjid itu jadi solusi buat umat. Kasih tahu Bang yang pada penjaga masjid. Jadi gini, Pengurus masjid, bukan pengurus penjaga masjid. Salah gue. Marbot dong. jadi gerakan-gerakan ini seharusnya kan masjid itu kan solusi buat umat, brother. Ya kan? Ya gue sedih aja, gue pernah ngelakuin treatment hapus tato di salah satu daerah. Masih di daerah Jawa ya, Jawa Barat. Gue nggak sebutin masjidnya. Sekali treatment pertama, 2, ketiga, yang pas terakhirnya gue masih ada sisa nih ya. Peserta itu datang dari daerah lumayan lah, jauh-jauh lah, sebut aja daerah Cirebon lah. Ya kan? Dia datang. Ternyata di tempat kita disediakan itu dibatasin jam 6 atau jam 5 kita harus selesai. Bang, maaf Bang, tempatnya mau dipakai Bang. Jam 5, jam 6. Itu masjid raya, bro. Di situ wah ulama besar sering ceramah di situ segala macam, masalah aktivitas dakwah kuat banget. Ketika ada sebuah gerakan marginal seperti ini ya kan, dibatasin jam 5, jam 6 mau dipakai. Padahal gue ada 5 peserta. 5 peserta itu udah setor, arahannya udah hafal, bahkan udah ada yang 1 juz. Nangis gue men. Gue habis gimana kita cabut deh. Ya habis dibatasin, mesin kita keluarin. Sampai gue bilang kalau di lapangan ini ada aliran listrik, gue buka di sini, gue bilang. Kenapa studio tato aja masih bisa sampai saat ini? Kenapa kita buat teman-teman jembatan ini kita nggak bisa gitu loh? Itu padahal sebuah masjid ya. Sebuah masjid gitu. Raya lagi ya. Iya, jadi teringat jadi pesannya almarhum Kiai Arifin Ilham waktu di interview waktu itu Jaki bilang harusnya kita support gerakan-gerakan kebaikan ini. Seharusnya gerakan mesin-mesin ini nih ada di masjid. Harusnya ada di masjid. Jadi masjid itu bukan cuma simbol ketika kita buat ibadah sholat doang, Bang. Loh, Tapi ini dia kan buat bagian tempat. Gerakan ini kan bagian dari ibadah, bro. Jadi orang terkotomi itu, bahasa gue terkotomi. Nggak apa-apa, bebas di sini pokoknya. Ya, jadi orang tuh paradigma ibadah tuh ya sholat 5 waktu. Iya, taunya kita begitu aja. Ya, Masjid begitu itu brother. bukan- Ya, lu punya utang, lu lari ke masjid masih jadi solusi. Betul. Padahal zaman Nabi juga dulu masjid itu jadi sebuah tempat perkumpulan beliau dan para sahabatnya untuk menyelesaikan Iya. sebuah masalah. Gerakan lah sama Nah, ketika ada gerakan gerakan juga. kayak gini, ya nggak ada sih gue bilang masjid yang sampai saat ini yang sampai support kayak gini kan. Seharusnya mesin-mesinnya adanya di masjid. Dan kita training teman-teman masjid di sana, marbot di sana. Jadi marbot bukan hanya ngepel atau apa, ya kan? Tapi dia bisa melakukan solusi buat umat seperti ini. Mereka megang mesin segala macam, apalagi ada setora ar-Rahmannya. Kan kita kagak tahu dari doa-doa dia ini kan yang memakmurkan masjid. Nah ini nanti ke depannya. itu syaratnya atau gimana tuh Ar-Rahman nih? Kita belum. Ya sebentar, tadi gua sempet nangkep 2 kali beliau mengulang Ar-Rahman kan. Ada apa sebenarnya dengan Ar-Rahman? Apakah Ar-Rahman ini salah satu syarat buat dihapus tato?
hanya salah satu syarat itu aja atau ada berapa banyak sih syarat buat kita ikut hapus tato ini? Oke. Yang pertama kan otomatis. Yang sebelum gue jawab, ini ada produk kita. Wah. Ih, Kerupuk kulit ini tadi Bang mau Wangki. tadi mau gue tanya bang. Abis gue pancing-pancing nggak keluar-keluar juga. Enggak, Akhirnya soalnya gua Bang, Tadi sendiri gue mau yang gue belum tanya, keluar. tadi mau gue tanya momennya belum Iya, belum nemu. paham, belum nemu. Iya, takut kelamaan. Oh, Habis gitu. waktunya kan mending Enggak, gue duluan. panjang mungkin masih panjang ini. Panjang. Enggak, ini salah satu badan usaha atau kayak gimana nih? Kalau Kopi badan- sama ini Kalau badan usaha tuh ada kepalanya, brother. Hmm. Ini kolektifan. kolektifan. Kalau kolektifan kita gerakan patungan. Kalau udah kepala, ada badan usaha udah ada kepalanya, ada tangannya, ya enggak. Ntar kalau kepalanya gede jadi gede sendiri kepalanya. Ini kolektifan aja. Federasi anak-anak Palus bikin. berarti ya kalau gede. Bisa jadi. Bisa bro. gede ya. Anjir. Iya benar. Iya bener sih. Ilmiah sih. Jadi ini salah satu gerakan kolektifan kita. Kita baru launching kopi baik ini. Alhamdulillah baru kita launching 30 pots. Satu hari itu udah habis. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah udah habis. Yang pesen udah banyak. Alhamdulillah belum duitnya belum masuk. Oh, belum masuk. Pesen aja. Yang penting ada aja Yang dulu penting, catatan aja dicatat dulu Yang ya. penting gergetnya udah ada. Benar, benar. Kerupuk kulit ini juga udah lama. Setiap gue roadshow pasti ada kerupuk kulit. Tadi gue udah nyobain sih. Iya, di emang. depan. Pasti the one only lah kerupuk kulit. Istilahnya ini kerupuk kulit terbaik di dunia lah. Iya, Tapi rasanya gimana ya? Kenapa? Rasanya. rasanya kulit. Ya, Lupa gue. enggak, rasa yang pernah ada lah. Pernah ada. Kalau pernah kecewa lu makan ini kecewa. Sorry enggak. gue gak pernah kecewa men. Iya, iya, iya. Ceret. Ntar lagi curhat. Dipancing lo, mancing doi sih. Enggak, tadi gue masih nanya itu masalah ituan. Ini akan gue bahas lagi. Nih, gue maju ke depan. Ini. Dia kudu dikasih kode. Enggak, Iya, Bos. padahal tadi mau gue itu Belum, ntar dulu. belum. Ini pembiayaannya dari mana pada sama ini Iya, Ya, masukin. podcast Lukipet mesti ada kodenya. Nih. Udah, sampai belum kameramen? Oke, kameramen. Ini mah robustanya nih. Gua tadi udah nyobain. Yoyo ikane juga ya kan. Asik. Kane ya? Ikane. Kane. Yoyo Kane kalau ikane, buat yang Bang. doyan agak-agak pahit gitu. Kalau buat tarikan-tarikan juga mantep deh Nantinya kalau bakalan barengan. ada ini ya, Bang. Katanya tadi gua ngobrol sama istri ente. Insya Allah akan kedepannya akan ada Arabica juga. Enggak, ini Ada Arabicanya juga nanti. Insya Oh Allah. iya, ada Arabica, bahkan ada literannya kan. Nanti kedepannya banyak yang kita berbuat dan berdaya buat teman-teman aja. Karena gerakan yang long lasting itu adalah gerakan yang penuh dengan konsistensi teman-teman aja sih. Selama teman-teman konsistensi dalam dunia kebaikan, maka Allah akan rawat dunia kebaikan itu ya apa yang teman-teman gelutin. Subscribe, like, and comment. nih tadi udah kita ngalar ngidul. Ini emang making ada lagi Lukipet. Nggak ada mengatu. Buat teman-teman, Kacau, Bang. ini podcastnya Lukipet banyak mengandung inspirasi. Swear, gue udah berapa kali Kasih ngikutin tahu, Bang. podcastnya, ya kan? Dia nggak minta, dia nggak butuh donasi, tapi butuh perhatian aja. Lu bayangin, subscribe-nya udah 1000 lebih, make-nya 1 biji, kayak berebutan es krim sama bocah. Ya Allah, doain aja dah. Apa tadi gimana? Kita ngalar ngidul, udah ngalar ngidul. Itu Ini masalah dari Ar-Rahman kapan? tadi. Ini dari kapan? Udah disebutin Nggak, tadi. dari kapan? 2017. Dari 2017. Nih kayaknya kita ngeliat Oh iya, dari 2017 memang pada saat itu gerakan ini memang yang tadi gue bilang, Jaki bikin satu gerakan spontanitas sebenarnya buat teman-teman punk muslim di Pulau Gadung ya tadi. oh tadinya itu sejarah. Silent apa handphone lu? Sliding nih. Enggak. Nggak ada bisa bininya dia nih. Teman-teman Lukipet biar tahu aja bahwa si Lucky dia punya handphone bagus, makanya sering bering. Kita kasih tahu aja. Silent. Emang kalau handphone canggih itu nggak bisa di silent. Ntar dulu ya. Elah. Jadi tepir nih. Gara-gara bininya nih. Jadi gitu. Jadi pertama gerakannya emang dari Bang Jaki ya, Jaki Ali memang pada saat itu kita kontak-kontak teman-teman yang punya tato segala macam udah risih kan. Sebenarnya udah 4 tahun yang lalu, akhirnya 4 tahun berikutnya alhamdulillah terlaksana. Gerakan ini akhirnya dikontak. Sisi gua ngatur udah. Ini ngapain sih, Pek? Elah. Lo
Jadi gitu. Ya, dikhususkan buat teman-teman anak muslim ya. Jadi beberapa kali gue jelasin memang buat teman-teman muslim termasuk si Tessa dihubungin memang pada saat itu kondisinya 2 hari atau 3 harinya tuh memang ada kejadian yang nggak enak aja gue mau bini gue ketika dia baru belajar berjilbab lah segala macam ya kan dia baru belajar di shop tuh malah di pasar orang lihat dia tuh ada tato di tribal. Orang lihat malah bukan menghargai untuk belajarnya tapi cuman dibilang ibu nggak bakal itu mah ibu nggak bakal sah tuh sholatnya masa Gara-gara tato itu? Iya Itu stigmanya gitu ya di stigmanya masyarakat sampai gitu ya sekarang lu bayangin men orang baru belajar pakai jilbab nggak tato kayak gitu udah di stigma kayak gitu wah pulang jujur gua bilang gua kalau gua nggak inget pesen guru gue ya kan sabar gitu kamu gua habisin tuh orang lu tahu kan gua bilang belajar agama itu kan nggak gampang butuh kesabaran tapi ya kita ya udahlah godoin aja lah mungkin mereka bilang seperti itu ada tukang di pasar gitu gue tau sampai sekarang masih hidup orangnya ya mungkin makomnya dia keilmuannya dia lebih besar dibanding kita jadi memang penghakiman itu ya berhak untuk dia. Ini udah ada pengalaman pribadi sendiri dari Bang Dia kan Wengki ini. berangkatnya dari ini Bang Wengki. Enggak sih sebenarnya berangkat dari itu di kontak. Dari istri ya? 2 hari 3 hari kita datengin, wah bersyukur banget tadi kita mau lasik tuh mau laser itu kan mahal, udah gue cek itu kan 1,5 juta men itu nggak langsung hilang setahun berapa? 1 juta kali 10 bulan ini 10 juta mendingan gue bikinin nasi gue bagi-bagi buat kebutuhan pangan selama pandemi ketahuan kan logikanya gitu kan akhirnya alhamdulillah lokasi kemudian di kontak Mejaki jadilah akhirnya rame lah viral lah ada orang di kop dihapus tatonya rame keluar lah tuh yang teman-teman Berarti itu istri ya? Yang waktu itu ya? Yang di Iya. video viral itu istri? iya Iya. orang yang ada Siapa namanya siapa? Susan. Mau tanya aja nih orang ini ada di kolong. Sini dah. Dia juga kan eksekutor, kadang-kadang suka ke kolong-kolong juga. Oh gitu, ngerapin bener kabel-kabel. jago juga deh. Apaan Ini aja orang bisa ini. kayaknya ya. Bisa ya. Ini orangnya. Coba bisa ya. Nah, Malu dia malu. malu. Jangan malu ntar takut di tahzir lagi. Jangan begitu lu ngaji digigit azir. Lu, komuk lu kelihatan nih. Gua mau tajir banyak duit. Tajil. Tajir. Jadi gitu bro, akhirnya alhamdulillah gerakan ini berkembang. Kita mulai road dari Bandung, Jogja, Surabaya, sampai gua ke Bali. Luar Ke Bali biasa gua ya. sampai jaringan. Seluruh Indonesia udah Bang. Udah ada 22 jaringan. Wih. Oh, udah di setiap daerah udah ada ya perwakilannya. Udah ada. Misalnya mereka ada megang name tag, setiap mereka kan ada name tag-nya itu, name tag itu mereka bisa ke Jogja tinggal kasih itu, mereka bisa treatment di sana. Jadi yang online itu bukan ATM aja, Bro. Tapi masalah akhirat juga ATM. Wis, Masya Allah. Iya, masa akhirat juga kita harus online. Ketika dia punya name tag, mereka bawa ke mana, ke Jogja, mereka bisa treatment. Dia ke Surabaya, dia bisa lanjutin treatment. Ke Bali dia tinggal ngasih kartu, kita bisa lanjutin treatment. Jadi kayak gitu. Terus kalau buat apa namanya ini berani hijrah baik ini programnya hanya tato removal aja atau apa aja sih? Jadi sebenarnya gerakan ini concern buat teman-teman kita yang memang buat kita hapus tatonya kan. Kita bantuin teman-teman kita buat memudarkan tatonya. Nanti kita concern di situ. Cuma kalau ditanya ada lagi gak gerakan ya, di situ lagi ada irisannya kayak dia kajian sebelum eksekusi kita wajib kajian sama guru-guru kita. Terus ada program tahsinnya ya kan. Oh, ada juga tahsin. Ada tahsinnya terus waktu kemarin pandemi juga alhamdulillah kita sinergi sama salah satu lembaga kemanusiaan juga kita dapat 1,5 ton buat teman-teman yang hijrah kita penuhi kebutuhan pangannya selama pandemi ya. Masya Allah. Ajib ya. Luar biasa Senang pergerakan. Kita ada di Sinergi Kerawang juga kita buat juga kan buat yang kena banjir rob. Kita kumpulin teman-teman kita bantu buat warga di sana. Yang terakhir juga kita ada BHB Camp, Richard Camp. Lu tanya dong Richard Camp apaan sih? Gitu. Enggak, Mas. Enggak, makanya Ya, lu apaan Kiai sih? nanya, dia banyak Apaan pertanyaan gitu. ini. Richard Camp apa Lu sih? kerja juga dong nanya. Ya gua udah megang mic, mesti dia yang banyak Richard Camp ngomong. apa sih Bang? Richard Camp itu kemarin adalah sebuah program kita naik gunung. Oke. Sekarang kan gini, kita ngedaki dengan cara kita yang berbeda. Jadi bukan hanya kita ngapus tato. Jadi peserta kita tuh memang banyak kan anak-anak yang ngapus tato juga, anak-anak yang ngapus tato. Bagaimana kita kalau ngedaki itu bukan hanya mentadaburi alam. Mentadaburi itu bahasa Tafakur. Kita cara mencintai alam itu Mendalami karena alam, Allah, mencari. bukan hanya mencintai alam. Ya tafakur namanya. Tapi ada kolam-kolam ilahi di sana yang kita dalami juga. Berat.
gitu loh. Kalau pilih contoh begini, setiap pos teman-teman wajib berhenti, kita udu, kita tilawah minimal satu halaman. Berhenti lagi di pos 2, pos 3 sampai pos 4, sampai di atas pun sama. Jadi alhamdulillah kita dapat 4 juz sampai Surya Kencana kemarin. Oh, Sampai Surya Kencana pun kita subuh kita bangun jam berarti 4. kegede nih ya naiknya nanjak. Iya, kegede kemarin. Yang ngomongin gunung ngomongin nggak arti gunung dia. Kita gunung yang lain lagi. Nah, itu kita bukan kita bentuk. Jadi gini loh, ketika kita hijrah itu bukan kata lu berubah fashion doang. Sekedar lu punya jenggot udah dikira gua udah hijrah nih. Yoi. Ya kan? Adab lu juga lu harus berubah, men. Betul. Behavior, attitude semua segala macam. Nah, itu ya kita masih belajar dengan guru kita bagaimana kita ngehargain teman-teman kita. Belajar baik bareng-bareng kita di sini gitu loh. Nggak saling menghakimi, saling ngerangkul. Ya kan? Rangkul bukan memukul. Iya, bukan memukul, bukan ngebenci orang terus kita ngebully, tapi kita menyayangi mereka dengan cara kita seperti apa. Tapi berani hijrah baik ini kan hijrah bahasanya ya kak. Ini orang yang mau dihapus tato kudu hijrah dulu apa kagak? Sebenarnya Atau orang yang non muslim bisa juga nggak dihapus tatonya di sini? ya, misalnya gini, ketika mereka datang ke BHB ya, berani kebaikan, dia mau hapus tato udah ada satu nilai kebaikan bro buat gua nggak boleh gue sia-siain. Terserah lu mau niatnya mau tambah lagi, itu nantinya depannya gimana Allahnya aja. Yang penting gue layanin lu lengkapin syarat gue ya kan, 10 ayat kayak 5 ayat juga gue layanin. Kita nggak tahu ketika dia udah kenal Quran, dia baca ya kan, atau dia dari YouTube pun dia baca Ar-Rahman, Allah buka hidayah, kita kan nggak tahu. Jangan pernah menghakimi orang di niat awal, men. Bukan hak lu, itu hak prerogatifnya Allah, men. Jujur gue bilang, kita cuma terima jembatin mereka. Gue mau hapus yang ini, ya nggak apa-apa. Niat mereka datang mau ngapus saya itu niat baik, men. Berarti boleh ya? Boleh ya? Boleh, nggak Boleh, apa-apa. Niat oke. baik mereka ya kita hargai. Mereka datang mau ngapus aja kan ada satu hal, gue mau hapusnya, kenapa lu mau hapus? Gue mau ganti biar ini jelek tato gue, ya udah lengkapin Itu aja urusan Ar-Rahman. lu ya. Kan tapi kebanyakan orang ketika Ar-Rahman berat, niatnya udah beda, men. Udah beda. Wah, Ar-Rahman ini udah jadi beban, misalnya kan. Gue bilang lu jadi beban, utang lu jangan Ar-Rahman ya kan. Utang lu aja lu jadiin beban. Iya. Utang tuh iya kan, utang itu bukan dijadiin beban, dibayar. Betul. Bayar Gitu. utang. Nah ketika Ar-Rahman lu bilang beban, jangan dibilang beban. Gue tanya lagi ke mereka, misalnya lu datang, berat bang ngapalin Ar-Rahman segala macem. Sama gue juga lagi belajar juga. Al-Fatihah lu sejak kapan lu hafalin? Lu hafal nggak Al-Fatihah? Apa? Lu pernah ngapalin nggak? Terjemahan lu hafal nggak? Enggak, gua ngapa. Nggak pernah ngapalin kan? Kenapa lu bisa hafal? Karena terbiasa. Bisa itu karena terbiasa Karena lu sama. nggak jadi beban. Sama kayak mencintai, Bib. Lu Cinta baca itu bisa. Ar-Rahman, lu dengerin YouTube aja, men. Karena terbiasa. Santai, bawa santai. Dan nggak beban. Sekarang logika gini, lu lebih gampang ngapalin lagu, Bener. ya kan? Ya kan, lagu Oasis lu hafal Wonderwall, ya kan? Kapan lu pernah ngapalinnya? Nggak pernah, karena lu sering denger. Kalau jadi dengerin musik, Bib lu. Iyalah. Iyalah, lu tampangnya kayak Noel. Kalau misalnya yang tadi kan muslim tuh. Kalau yang non muslim boleh nggak dia ngapus tato gitu. Terus bagaimana dengan syarat hafalan? Oke, jadi gini, pertama, Ar-Rahman itu jangan lu jadiin beban deh. Ya kan, karena lu nggak tahu ketika lu nggak jadiin beban, tiba-tiba Allah kasih lu ketenangan dalam otak lu, tiba-tiba Allah kasih bisa hafal. Satu. Yang kedua, misalnya non muslim, boleh nggak apa daftar hapus tato? Ya silakan aja, tapi syarat dan ketentuan kan berlaku. Boleh, tapi dia harus ngapalin tanpa ada pengurangan syarat berarti. Iya, Berarti lu non muslim tapi lu hafalin. lu bikin nggak masalah KTP, juga sih. bikin KTP peraturannya umur berapa sih? 17. 17. Lu 16 kenapa nggak boleh? Lucky Pat Channel. Lucky Pat Channel. Jangan lupa subscribe channel kami. YouTube. Jangan channel apa lu? Di channel YouTube.